Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, para pelaku pengadaan, para pemerhati pengadaan barang jasa di seluruh Indonesia, baik di sektor pemerintah, sektor BUMN, BLU, BLUD, kecamatan, desa, seluruh stakeholder pengadaan barang jasa. Selamat berjumpa lagi pada Procurement Channel bersama dengan Agus Raif Rahman. Pada video kali ini, izinkan saya menyampaikan karya terbaru saya yang kali ini saya berikan gratis kepada Anda semuanya yang bisa Anda tinggal download pada deskripsi video berupa link Google Drive yang merupakan penyempurnaan dari buku teknik analisis pasar pada pengadaan barang jasa melalui metode request for information. Rekan-rekan semuanya, kita bismillah share screen. Video ini berjudul dengan formulir pemaketan, analisis pasar, dan identifikasi PDN TKDN. Saya membuat formulir ini dalam rangka dalam rangka persiapan atau dalam rangka implementasi penginputan pemaketan paket-paket pengadaan pada sistem informasi rencana umum pengadaan sirup. Ya, semoga insya Allah formulir ini menjadi panduan bagi operator sirup ya sebelum diinput pada aplikasi sirup. Nah, namun formulir ini memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sebagai panduan inputan pemaketan di sirup, yaitu pemaketan, analisis pasar, dan identifikasi produk dalam negeri tingkat komponen dalam negeri. Ya, bagi yang belum mengenal saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Rekan-rekan semuanya, saya adalah Agus Arif Rahman, pengelola pengadaan barang jasa Madya pada BMKG, anggota tim perumus peraturan LKPP turunan Perpres 12 tahun 2021, Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Diklat pada Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, penulis buku pengadaan barang jasa, fasilitator pengadaan barang jasa kehormatan, Probity Advisor LKPP, dan Pokja Tender Internasional. Itu sekilas perkenalan, kita langsung ke dalam formulir ini. Pada deskripsi video, Anda akan menemukan link Google Drive. Anda akan menemukan link Google Drive yang berisi 3 file seperti ini. Sebenarnya ada satu file lagi, yaitu terkait dengan spend analysis, tapi itu nanti ya di video yang lain. Nah, pada video ini akan ada 3 ya, akan ada 3 dan ini nama filenya kok nomor 8 Pak, nomor file. Sebenarnya ini saya ambilkan dari SOP karya saya yang pertama kalinya saya update untuk pemerintah daerah Karimun ya. Saya update SOP perencanaan pengadaan yang sebelumnya format 8 itu adalah berisi format proyeksi pemaketan disempurnakan dengan seperti ini. Ya, 1, 2, 3 seperti ini. Oke. Jadi rekan-rekan semuanya, ini adalah formulir pemaketan analisis pasar, dan identifikasi PDN TKDN. Oke, semoga ini dan harapannya ke depan, rekan-rekan semua, formulir ini dapat Anda berdayakan para fungsional pengelola pengadaan, khususnya yang ahli muda dan ahli media. Ya, formulir ini Anda berdayakan, Anda tugaskan para fungsional pengelola pengadaan di seluruh Indonesia, ya, untuk bisa mengisi formulir ini, rekan-rekan semuanya. Oke, jadi formulir ini merupakan bagian dari tahapan perencanaan pengadaan. Adanya di sini. Kalau Anda lihat seri buku perencanaan pengadaan, dari buku saya, seri buku perencanaan pengadaan, rekan-rekan semua, ya, buku yang ini ya, buku yang berwarna ungu ini, perencanaan pengadaan, bahwa yang disebut dengan tahapan perencanaan pengadaan dari identifikasi kebutuhan dan seterusnya. Nah, ini ada tahapan di tengah-tengah ini. Setelah penyusunan format formulir perencanaan pengadaan yang merupakan identifikasi pemaketan, identifikasi pengadaan yang sesuai amanat dari Perlem 11 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, di sini pemaketannya di sini dilampiri dengan form identifikasi kebutuhan. Nah, setelah ini maka dilanjutkan dengan tahapan analisis pasar. Inilah rekan-rekan semua, ya, kita itu sangat lemah di sini. Oleh karena itu saya tertarik untuk membuat sebuah instrumen kerja
yang bertujuan akan memudahkan eh, para stakeholder, para pemangku kepentingan yang ada di sini dalam membuat analisis pasar dengan menggunakan instrumen kerja karya saya ini, rekan-rekan semuanya. Dengan instrumen ini akan memudahkan pimpinan mengambil berbagai macam keputusan-keputusan terkait dengan perencanaan pengadaan barang jasa. Yang pasti pengadaan barang jasa tidak ada yang kaku. Kebutuhan situ bisa berubah-ubah terus-menerus sepanjang waktu. Apalagi ini tahun 2022 menjelang tahun 2023 yang kata sebagian orang adalah tahun resesi, entah seperti bagaimana, saya memprediksi perubahan-perubahan kebutuhan itu akan cukup cepat, sehingga dibutuhkan instrumen yang memperkuat akuntabilitas proses perencanaan pengadaan. Oleh karena itu, formulir ini ditahukan di tahap setelah menyusun formulir perencanaan pengadaan. Rekan-rekan semuanya, idealnya adalah seperti itu. Sehingga dari hasil formulir ini nanti tinggal dilanjutkan ke dalam penyusunan kertas kerja spek atau KAK dan juga kertas kerja perkiraan harga yang menghasilkan spek atau KAK dan juga perkiraan harga sebelum dimasukkan ke proses selanjutnya yaitu pemilihan yaitu lewat penyedia atau lewat swakelola seperti itu. Tapi ini dulu, ini sangat lemah dan hampir semua PPK di seluruh Indonesia hampir tidak melakukan ini. Ataupun kalau melakukan hanya sekedar ala-ala kedarnya aja, Bapak Ibu. Sehingga saya tertarik untuk membuat sebuah instrumen kerja, ya, sebuah sebuah teori formulasi untuk menghasilkan ini. Ya, ya ini ya, analisis pasar. Posisinya di situ. Tujuan dari formulir ini apa? Menghasilkan data pemaketan pengadaan barang jasa setelah proses pengisian formulir perencanaan pengadaan. Idealnya seperti itu. Jadi setelah mengisi form perencanaan pengadaan, maka ini akan menghasilkan data pemaketan gitu ya. Seperti itu. Kemudian Pak, kalau misalkan ternyata ini Pak sudah jadi Pak, POK DIPA-nya sudah ada, RKAKL online sudah ada, kalau apalagi kalau misalnya lembaga sekarang sudah ada, di Pemda-Pemda juga saya kira juga sudah ada rincian kertas kerja RKAKL-nya sudah ada, tapi belum ngisi ini Pak, bagaimana? Ya nggak masalah. Gitu. Formulir ini dijadikan sebagai dasar pemaketan. Karena kalau tahapan-tahapan yang sebelum-sebelumnya ini katakanlah belum dilakukan, form perencanaan pengadaan, form perencanaan konsolidasi, form identifikasi kebutuhan belum dilakukan, tapi RKAKL-nya itu sudah ada duluan, POK DIPA-nya sudah ada duluan, no problem, jangan jadikan alasan. Ya, kalau sudah ada duluan ya sudah, kita olah mulai dari tahap analisis pasar ini, ya dengan menggunakan form ini. Baru nanti kita backdate, kita isi, kita lengkapi akuntabilitasnya sehingga benar-benar kita memang bekerja sesuai dengan kebutuhan. Sehingga nanti kalau misalnya berubah kebutuhan pun, analisisnya akan mudah dengan instrumen-instrumen ini, analisisnya. Jadi, formulir ini juga bisa digunakan sebagai dasar pemaketan pengadaan pada aplikasi sirup, ya. Juga ini panduan operator sirup dalam membuat pemaketan pengadaan di sirup LKPP, ya. Panduan untuk operator sirup. Ya. Kemudian juga instrumen pengambilan keputusan pada potensi perubahan perencanaan pengadaan sepanjang tahun anggaran. Bahkan sebelum tahun anggaran, ya. Karena perencanaan pengadaan tidak ada yang kaku ya, setahun bisa berubah satu kali, dua kali, lima kali, 10 kali, belasan kali. Ya, rata-rata instansi kan bisa berubah sampai belasan kali setahun. Nah, instrumen pengambilan keputusannya didasarkan dari formulir anak pemaketan dan analisis pasar ini. Kemudian juga pedoman formulir ini digunakan sebagai pedoman pengisian pencatatan TKDN, PDN, atau impor beserta nilainya pada Sakti kalau di aplikasi Kementerian Lembaga, Sakti kalau di Pemda SIPD ya. Untuk pencatatan TKDN, PDN, atau impornya sesuai dengan surat Menko Marves ya yang sudah pernah diulas di video sebelumnya. Itu ya. Nah, keseluruhan daftar isi ya dari keseluruhan formulir ini ada 4 bagian. Pertama adalah halaman depan, lampiran 1. Ya, halaman depan kita langsung ke sini ya. Oke ya, ini halaman depan, cover seperti ini. Kita tunjukkan dulu ya. Kemudian lampiran 1, identifikasi pengadaan barang jasa. Nah, seperti ini. Ini adalah file hasil akhirnya. Ini otomatis nanti terisi sendiri. Ya. Kemudian lampiran 2
adalah identifikasi pemaketan pengadaan barang jasa. Nah, ini intisari dari fungsi pemaketan ada di lampiran 2. Fungsi pemaketan dari formulir ini ada di lampiran 2. Ini dia. Ya, nah ini dia. Nanti kita jelaskan bagaimana eh, caranya ya, seperti itu ya. Kemudian lampiran 2A adalah rangkuman pemaketan pengadaan barang jasa. Jadi setelah kita identifikasi pemaketannya, kita buat satu sheet lagi yang merangkum yang hanya berisi paket-paket pengadaan saja. Sehingga nanti dari sini akan menghasilkan rangkuman seperti ini. Ya, sebelum diinput di sirup seperti ini. Kemudian lampiran 3 ini adalah analisis ketersediaan barang jasa pelaku usaha dan identifikasi prioritas PDN TKDN. Nah, seperti ini nih. Nah, seperti ini ya. Ini diisi per barang jasa. Per barang jasa yang akan dibeli yang menjadi komponen-komponen pemaketan itu. Ya, seperti itu diisi per barang jasa. Dan itu, wah ini berarti pekerjaan serius ini Pak. Iya serius. Seharusnya inilah Bapak Ibu eh, eh, fokus utama dalam kegiatan di UKBBJ. Research and Development. Kalau sudah beli tinggal beli aja gampang. Ya, tapi menentukan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhannya dan kondisi di pasar, itulah membutuhkan analisis ketersediaan barang jasa, pelaku usaha, identifikasi prioritas PDN TKDN, nggak asal beli aja, apakah sudah bisa dipenuhi oleh TKDN plus BMP di atas 40% atau belum, misalkan seperti itu, per barang jasa. Makanya saya bilang tadi, rekan-rekan, fungsikan para fungsional untuk ini, kalau tidak bisa. Ini para UPD ya, SKPD ya, silahkan fungsional, fungsikan. Itu ya. Kemudian eh, lampiran 4 adalah formulir perhitungan estimasi TKDN per paket pengadaan. Ya, estimasi yang disuruh input kan di aplikasi Sakti gitu ya. TKDN-nya berapa kan masih estimasi. Nah, menggunakan form ini 8B. Nah, ini dia ya covernya ya formulir perhitungan estimasi TKDN. Ya, ini saya sebenarnya mengambil dari form gabungan barang jasa. Nanti kalau misalkan barang ya tinggal diisi yang, ya ini daftar isinya seperti ini ya. Nanti tinggal kita isi bagian yang diperlukan saja nanti. Ya, gitu. Kita isi bagian yang diperlukan. Tidak perlu semua diisi. Yang penting adalah ini dia. Ini menghasilkan ini. Angka yang ada di sini akan loncat, akan menjadi dasar untuk diinput di form sebelumnya form analisis pasar tadi yang akhirnya juga diinput di form yang pertama tadi. Oke ya, seperti itu. Kita lanjut lagi nih pembahasannya. Nah, kita tunjukkan di sini bagaimana Pak cara mengisi form ini urut-urutannya kan bingung kalau banyak sheet seperti ini, banyak file. Nah, ini kita buat nih. Urutan idealnya seharusnya seperti ini, ya, seharusnya. Jadi ini dimulai dari mengisi form perhitungan TKDN dulu. Jika memang pencatatannya TKDN, ya. Ini ya pengurutan ideal. Jadi ini form TKDN ini diisi hanya jika pencatatannya adalah TKDN. Tapi kalau pencatatannya adalah PDN atau impor, maka form ini tidak perlu diisi. Nanti dijelaskan di form. Jika ini tidak perlu, maka langsung isi form lampiran 3 yang per barang atau per jasa tadi. Nah, ini ya lampiran 3. Ini per barang jasa. Ini di dalam file ini saya contohkan ya, di dalam file ini saya contohkan saya sedang menganalisis kendaraan dinas, kendaraan roda 2 ya, mau beli roda 2. Nanti saya contohkan nanti langsung contoh nyata ya. Kemudian dari lampiran 3 ini kemudian diupdate lah di lampiran 2 pemaketannya. Nah, ini pemaketannya seperti ini. Lampiran 2 kendaraan dinas langsung diisi di sini. Nah, ini ya di sini ya, di sini, diisi di sini. Nah, dipaketkan di sini, masuk PBJ yang dikecualikan. Oke, misalkan gitu ya, kita tulis begitu. Nah, kemudian baru diupdate di lampiran 2A. Nah, lampiran 2A itu yang ini ya, yang masih di file yang analisis pas, sorry. Masih di file yang ini ya, 8. Nah, lampiran 2A ini dia ya. Nah, ini.
Ini juga merupakan rangkuman pemaketan seperti itu. Barulah lampiran satu ini akan terisi secara otomatis. Ya, lampiran satu ini terisi akan otomatis. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa namanya, identifikasi paket pengadaan, berdasarkan jenis pengadaannya, berdasarkan cara pengadaannya, berdasarkan metode pemilihan, seperti itu. Ya, ini idealnya begini, Pak. Tapi kondisi saya sangat meyakini, cukup meyakini mayoritas kita belum menjalankan mekanisme perencanaan pengadaan yang konsepnya tadi seperti yang saya jelaskan, seharusnya diisi dari identifikasi kebutuhan, dari perencanaan pengadaan. Kita belum lakukan, Pak. Ini sudah ujuk-ujuk, ini sudah ada nih, Pak. Bukan ujuk-ujuk ya, tapi ini sudah ada, Pak. Terus ini di tengah jalan bagaimana? Nah, saya siapkan slide ya, ini rekan-rekan untuk panduan Anda ya, panduan Anda untuk mengisi jika rincian anggaran itu sudah ada terlebih dahulu nih. Dan ini mau diinput di sirup. Nah, ini kan makanya ini kan formulir pemaketan. Nah, kalau seperti itu, maka kita kerjanya mulai dari lampiran 2 dulu. Kita kerja di sini dulu nih. Kerja kerja di lampiran 2 dulu. Nah, kita nanti ini yang kita ulas dulu ya. Kita kerja di sini dulu, baru nanti dirangkum di lampiran 2A, ya. Dirangkum di lampiran 2A, rangkuman pemaketan ini aja ya. Ya, kemudian baru lampiran satu ini berisi otomatis, lampiran satu ini ya, otomatis. Maka berikutnya baru setelah dipaket-paketkan, barulah kita baru memikirkan ini form perhitungan TKDN-nya ini bagi yang pencatatannya TKDN ya. Bagi yang pencatatan TKDN ya seperti ini ya, kendaraan dinas, pencatatan TKDN. Kalau pencatatannya itu adalah PDN, tidak perlu. Jadi kalau pencatatannya TKDN saja yang diisi form ini. Ya, baru dari situ kita membuat isi lampiran tiganya sebagai dasar penghitungan lampiran tiganya, yaitu yang ini nih, lampiran tiga. Nah, ini ya, yaitu analisis ketersediaan barang jasa, pelaku usaha, dan identifikasi prioritas PDN TKDN. Ini akan menjadi super super akuntabel dalam proses analisis pasar, rekan-rekan semuanya. Ayo, sekarang mari kita ulas dengan asumsi kejadiannya adalah seperti ini, ya gitu ya. Oke, kita lihat satu persatu sedikit sedikit ya, rekan-rekan ya. Oke, kita berbicara lampiran perhitungan estimasi TKDN, kemudian di sini ada analis ketersediaan barang. Saya lihat yang di sini dulu. Saya jelaskan yang ini, ya, yang ini dulu ya. Identifikasi pemaketan. Jadi formulir ini dapat mengambil dari RKA anggaran atau kertas kerja POK DIPA jika sebelumnya belum sempat dipaketkan. Gitu ya. Idealnya, formulir ini dipaketkan dari pemaketan pada formulir perencanaan pengadaan pada tahap sebelumnya. Kemudian direkap dan dituangkan pada lampiran 2 ini beserta komponen ruang lingkup barang jasanya. Idealnya begitu, rekan-rekan. Seperti itu. Tapi kan ya tadi ya, Pak ini sudah terlanjur, Pak. Nah, ini kemarin-kemarin nggak bikin begini ya. Kemudian ini sudah ada RK. Nah, nanti itu nggak apa-apa. Ya, nanti kita buat bagaimana pemaketan sebelum diinput di sirup. Ya, seperti itu. Nah, dari lampiran 2 ini dirangkumlah di rangkuman pemaketan. Formulir ini Anda praktiknya Anda tinggal copy paste dari lampiran 2. Hanya saja dihapus komponen rinciannya dan tinggal disisakan daftar paketnya saja. Itu ya. Dan formulir ini memudahkan melihat rangkuman singkat paket pengadaan sebagai dasar pengisian nanti lampiran satu. Nah, lampiran satunya apa? Nah, lampiran satunya adalah ini dia lampiran satunya, rangkuman identifikasi pengadaan barang jasa. Sesuai dengan amanat Perlem 11. Ya, formulir ini merekap seluruh perhitungan pada formulir sebelumnya, formulir 2 tadi, lampiran 2. Sehingga sebelum diinput di sirup, PPK dan KPA bisa tahu peta sebaran pemaketan pengadaannya lengkap dengan lengkap dengan metode pemilihannya, nanti itu dicatatnya sebagai apa, ya seperti itu. Pengisian formulir ini akan memudahkan KPA dan BPK untuk mengambil keputusan perubahan perencanaan pengadaan sesuai dengan kebutuhan terkini. Formulir ini terus diupdate sepanjang tahun, anggaran sesuai dengan kebutuhan. Formulir ini pun juga akan sangat membantu memperkirakan estimasi TKDN apakah sudah memenuhi 40% dari APBN Anda atau belum, atau APBD Anda atau belum.
Ya, kebarulan bersifat estimasi gitu, ya kan? Oke, ya. Sesuai amanat di Perpres ya 40% gitu. Oke, gitu. Nah, kemudian yang apa namanya lampiran 3 yaitu analisis ketersediaan barang jasa dan identifikasi prioritas PDN TKDN. Formulir ini diisinya per paket, per barang jasa, bukan per paket ya, per barang jasa yang menjadi bagian dari komponen paket pengadaan ini. Formulir ini terus diupdate setiap kali perubahan kondisi pasar, sehingga perubahan informasi seperti perubahan informasi TKDN-nya, perubahan rantai pasok, perubahan market share-nya di online shop, dan lainnya. Berubah terus, gitu ya. Nah, kalau formulir ini itu hanya dipakai bila paketnya dicatat sebagai TKDN, bukan PDN atau impor. Kan urutannya kan seperti ini ya, TKDN, PDN, impor ya. Itu hasil perhitungan TKDN itu masih bersifat estimasi untuk keperluan pencatatan di aplikasi Sakti atau di SIPD gitu ya. Oke, kita ke sini. Ini ya, rekan-rekan ya. Bagaimana lampiran 2 ini bekerja? Lampiran 2 ini sebenarnya adalah cara bekerjanya seperti ini. Pertama, kolom A sampai kolom G ini merupakan POK DIPA Anda. Kalau di KL istilahnya POK-nya ya, POK-nya. Ya, petunjuk operasional kegiatan. Kalau di SIPD, di Pemda istilahnya apa? Kertas kerja ya, kertas kerja RKA. Gitu ya. Yang berisi ini kan seperti biasanya ada program, ada kegiatan. Ini contohnya ya, program meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Ya, kegiatannya pengelolaan instrumentasi, kalibrasi, dan rekayasa. Ya, dan seterusnya, seterusnya. Nah, seperti ini namanya adalah output. Nah, sebenarnya 3347 RCG. OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan. Nah, ini sub outputnya pemeliharaan operasional Aloptama MKG di daerah. Nah, seperti ini. Ini kemudian ini adalah komponen dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit. Nah, ini subkomponen. Nah, seperti itu ya, kurang lebih. Ya, ini orang-orang biasa di Biro Perencanaan mestinya sangat paham tentang hal ini. Makanya harus kolaborasi. Nah, dalam memaketkan di sirup, ini jangan asal satu baris dipaketkan gitu ya. Jangan asal satu baris dipaketkan. Kita harus paketkan berdasarkan apa pertimbangan utamanya. Pertimbangan utamanya adalah hasil analisis pasar ini. Makanya ini kan seharusnya idealnya tidak langsung di form ini. Tapi karena ini ada duluan, ya sudah kita lihat. Kita lihat bidang usaha atau karakteristik dari eh, penyedianya. Jika lihat itu lihat menyedia. Pertimbangannya itu saja sudah. Itu saja. Kalau ini kita sebut sebagai form analisis pasar gitu. Kita lihat pasarnya. Oh, kita butuh beli barang ini. Yang menyediakan ini apa namanya? Yang menyediakan ini eh, bidang usahanya apa dan sebagainya. Nah, ini dipaketkan. Seperti itu. Anda lihat di sini. Kalau seperti ini ya, pemeliharaan peralatan ini satu paket. Pemeliharaan peralatan juga ini satu paket. Karena penyediaannya beda. Ya, bidang usahanya lain ini ya. Pokoknya bidang usahanya lain-lain ya. Seperti ini, suku cadang, nah, alatnya, bidang usahanya lain. Gitu. Sehingga ini harus diisi satu paket. Nah, ini pencatatannya seperti ini Anda lihat. Dari kertas kerja huruf A sampai huruf G ini ya, kemudian kita tambahkan kolom H sampai kolom N. Saya ulangi lagi, dari kertas kerja RKA ini dari kolom A sampai G ini, kita tambahkan sebelah kanan seperti ini. Makanya ini form yang Anda download ini, Anda jangan gunakan eh, Excel yang di sini gitu. Maksud saya adalah Anda gunakan Excel Anda di POK Anda. Anda tugas Anda tambahkan ini, Anda tinggal kopikan ini caranya, kopikan ini. Nah, seperti ini, di copy terus Anda pindahkan ke file kertas kerja POK DIPA Anda. Jangan menggunakan ini, ya, karena ini adalah contoh saja. Akan sangat memusingkan kalau Anda menggunakan file yang A sampai G ini. Jadi ini adalah kertas kerja RKA Anda atau POK DIPA Anda tambahkan ini, ya. Ya, saya ulangi lagi ya. Anda menggunakan kertas kerja Anda sendiri di instansi Satker Anda sendiri, kemudian Anda tambahkan ini. Sebelum diinput di sirup, paketkan seperti ini. Nah, di sini saya membuat sebuah petunjuk pengisian, Mbak. Ini ya, saya gedekan dulu.
Warna biru ini adalah judul identifikasi pemaketan per paket pengadaan dengan pencatatan PDN TKDN. Ini judul pemaketannya, ya seperti ini. Karena setiap pemaketan itu asal dialami dengan warna biru setiap paket pengadaannya. Nah, intisarinya ada di warna kuning dan orange. Warna kuning menunjukkan paket pengadaan melalui penyedia. Warna orange menunjukkan paket pengadaan melalui swakelola. Saya ulangi ya, ini kuning lewat penyedia, orange lewat swakelola. Kalau warna hijau ini hanya menunjukkan nilai paket saja. Seperti itu. Oke ya, penjelasannya begitu. Nah, sekarang kita lihat, kita paketkan berdasarkan apa? Ya, berdasarkan pelaku usahanya. Kita lihat ya, berdasarkan pelaku usahanya. Ini satu pelak ini kok kenapa dipisah-pisah ya kan? Jadi kalau kita memaketkan, jangan asal satu baris dipaketkan gitu ya. Sangat-sangat tidak efektif. Ya, kita contohkan ya. Seperti ini ya. Kalau ini kita contoh kegiatan swakelola. Misalkan ini kegiatan swakelola, suatu kegiatan swakelola ya, satu kegiatan swakelola. Nggak usah ini dicatat per masing-masing ini satu paket, satu paket, satu paket. Nggak usah gitu. Saya sebenarnya juga cukup menyayangkan cara pencatatan di kertas kerja RKAKL itu sedetail ini itu. Ini akan menyiksa gitu ya, Bapak Ibu. Ya, ini akan cukup eh, menyiksa gitu. Ya, sebenarnya satuannya lebih enak itu menggunakan lot saja. Rinciannya silahkan di ada kertas kerjanya sendiri. Tadi ini tidak muncul di RKKL online gitu. Tapi ya sudah lah, ini contohnya. Nah, ini kalau sudah seperti ini kegiatan kalibrasi peralatan ya, misalkan. Nggak perlu nih masing-masing satu paket. Ini kan sangat besar dan panjang sekali. Cukup satu kegiatan seperti ini saja. Toh ini juga swakelola kok, gitu. Kalibrasi peralatan. Seperti ini. Nah, tips yang ingin kita sampaikan di sini adalah, Anda lihat ya, kecenderungan subkomponen itu merupakan bisa dijadikan referensi nama paket. Anda lihat, huruf B. Nanti kita lihat di bawah juga kecenderungan saya mengambil pemaketan itu ya dari huruf-huruf subkomponen ini. Baik. Oh, bukan dari akun, Pak. Belum tentu, gitu. Karena satu subkomponen akunnya bisa lebih dari satu, Pak. Ya, kalau ini kebetulan satu, ya kan gitu. Tapi sudah subkomponen bisa lebih dari satu. Berarti ini ya, ini adalah dengan swakelola. Ya, swakelola pencatatannya semua swakelola saran saya pencatatannya PDN saja karena di surat Menko Marves itu tidak diatur ya terkait dengan pencatatan swakelola itu seperti bagaimana ya. Swakelola sudahlah dianggap sebagai apa namanya PDN ya, dianggap sebagai PDN karena itu juga dikerjakan sendiri kan, tidak lewat penyedia kan begitu kan. Dan tingkat isinya PDN saja semua ya. Seperti itu. Ini ya swakelola. Nah, kalau yang ini diisi. Nah, kalau seperti ini ya contohnya, ini impor. Ini juga impor. Ya, nanti nilai persentasenya ini masih dikosongkan belum di kalau impor sudah pasti kosong ya. Impor sudah pasti ini kosong. Ini baru ada isinya kalau isiannya adalah TKDN. Jadi ini ya, ngisinya adalah rekan-rekan kolom ini dulu per paket pengadaan. Baru diisi status paketnya di sini. Impor. Isu petunjuk di surat Menko Marves. Ini jenis pengadaan jasa lainnya, cara pengadaan penyedia, metodenya e-purchasing. Purchasing seperti itu ya. Oke. Kemudian saya contohkan lagi ini, ya. Saya contohkan lagi kegiatan. Nah, ini contohnya ini. Ya, ini contohnya. Ini lihat. Satu sum komponen pelaksanaan rekon keuangan. Ada belanja golongannya ATK dan teman-temannya. Ada belanja sewa, ada belanja apa? Sewa mobil ya. Ada belanja bayar narasumber. Nah, kan nggak mungkin ini satu paket. Masa ya orang jualan ATK dia sewa kendaraan kan enggak. Makanya ini dibuat tiga paket. Anda lihat. Satu, paket pertama ya. Anda lihat yang warna kuning. Pokoknya Anda lihat itu warna kuning sama orange, Pak. Kalau warna ini itu menunjukkan supaya memudahkan aja. Nah, ya ini PDN atau PDN, TKDN, PDN atau impor. Nah, ini belum di anu ya, belum dicatat. Ya, nanti per paket ini dilihat. Ini termasuk ATK, ini termasuk TKDN, PDN atau impor. Petunjuk pencatatannya ada di video sebelumnya ya. Surat Menko Marves itu sudah Anda jadikan panduan. Apakah itu TKDN, PDN, atau impor. Seperti ini.
Seperti ini dan ini seterusnya seterusnya Anda catat di sini. Nanti di Sakti pun juga seperti itu, SCPD juga begitu. Nah, kemudian ini kalau ini pemaketannya. Nah, ini pemaketannya berapa? Dari kan pemaketannya itu kalau kurang dari 50% TKDN-nya dari keseluruhan komponen ini, maka dia dicatat sebagai PDN. Tapi kalau lebih dari 50%, maka dicatat sebagai TKDN. Kan begitu ini pemaketannya. Maka ini diisi sebagai eh, TKDN apabila seluruh komponen ini lebih dari 50% ber-TKDN. Tapi kalau kurang dari 50%, maka dicatat sebagai PDN. Itu ya, disertai dengan surat pernyataan itu ya, yang sudah diulas di video sebelumnya ya. Kalau ini Anda bisa ngisi lah ya. Ini kalau ini nilai TKDN, ini khusus jika TKDN saja ya. Ini diisi barang, penyedia, e-processing. Gitu. Nah, kemudian ini kita paketkan lagi yang belanja sewa, sewa kendaraan roda 4. Nah, ini sewa mobil. Kita paketkan. Nah, ini Bapak Ibu, tips dalam membuat paket pengadaan. Ya, bagaimana ini? Perhatikan para operator sirup ini. Dalam membuat paket pengadaan, tipsnya bagaimana? Tipsnya adalah, apalagi ini khususnya kalau subkomponen itu berisi beberapa kegiatan, beberapa akun, atau beberapa kegiatan, Bapak Ibu. Yaitu kata pertamanya, kalimat pertamanya adalah nama belanjanya, belanja apa misalkan. Diikuti aja. Oh, seperti ini. Belanja ATK misalkan, atau belanja bahan misalkan, silahkan. Ini kalau ini saya gabung nih. Belanja bahan ATK dan pencetakan. Ini saya gabung karena ini ada ATK dan pencetakan, bisa satu toko lah ya. ATK dan pencetakan. Nah, tips berikutnya ini Anda perhatikan. Dimediasi, dihubungkan konektornya dengan kata untuk. Nah, ini dia. Untuk. Ini cara membuat pemaketan di sirup. Dihubungkan dengan kata untuk. Untuk apa? Untuk. Nah, ini ambil kalimatnya dengan di subkomponennya. Kalau karena subkomponennya adalah untuk dalam rangka pelaksanaan rekon keuangan ya, maka rukun rekon SEM 1 2023 seperti itu ya. Di belanja bahan ATK dan pencetakan untuk rekon semester 1 2023. Gitu. Jadi kalimat awal yang ngambil dari karakteristik pekerjaannya dia mau pengadaan apa, kemudian dikoneksikan dengan kata untuk gitu ya. Kemudian belakangnya mengambil dia kegiatan apa gitu. Semoga bisa dipahami ya. Seperti itu. Kita lihat contoh lagi nih. Ya, seperti ini. Wah, ini kalau operator sirup yang biasa Bapak Ibu ya itu hanya diisi sewa kendaraan roda 4 ngopi aja dari sini enggak jangan ya diisilah sewa kendaraan roda 4 untuk rekon semester 1 tahun 2023 gitu loh ya jadi itu cara mengerti jadi ada konektornya kata untuk kemudian kegiatannya apa sama kayak ini nih nah ini ya ini lewat sewa sewa ini jelas apa namanya sewa itu PDN ya sesuai rencana di surat Menko Marves itu PDN berarti ini juga PDN juga karena ini PDN maka ini kolom yang K dikosongkan ya PDN Oke, ya nah ini ada langsung nah seperti itu. Nah ini swakelola yang warna orange itu swakelola kan ini bayar narasumber ya bayar narasumber swakelola nah kita kalimatnya apa pemaketannya ini lihat belanja jasa profesi ngambil dari sini kalimatnya untuk rekon semester 1 tahun 2023 nah gitu. Ya, sekali lagi ya, kalimatnya pembuat kalimatnya adalah kalimat kegiatan belanjanya, kemudian konektornya adalah kata untuk, kemudian diakhiri dengan kata kegiatannya apa. Gitu. Itu ya. Itu namanya kita mengidentifikasi. Kemudian kita mengidentifikasi lagi ada perjalanan dinas di sini. Nah, ini karena ini sama-sama perjalanan dinas kita jadikan satu di sirup. Lah, ini kan Pak, ini akunnya beda gimana? Ya gampang, Pak. Anda ambil salah satu aja, ambil dari sini nanti disirup ya. Kemudian kegiatannya Anda tambahkan yang ini gitu. Anda tambahkan ini kan ada belanja perjalanan dinas biasa, ada belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota. Ya ambil di sirup Anda paket yang Anda ambil paket yang ini, tapi nanti ditambahkan lagi kegiatannya dengan yang ini gitu. Jadi belanja perjalanan dinas untuk rekon semester 1 tahun 2023 gitu. Itu ya pemaketannya ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada pemaketan lagi beli roda kendaraan dinas roda 2. Yang ini nanti akan kita ambil contoh yang ini ya nanti ya. Kita ambil contoh yang ini nanti.
Oke. Nah, kemudian eh, ini rehab. Nah, ini ya kita jelaskan ini ya, rekan-rekan. Bagaimana kalau yang pekerjaan konstruksi? Nah, ini butuh mikir, Pak. Karena kecenderungan untuk paket-paket jasa konstruksi bikin pembangunan itu digelondongkan jadi satu dan memang sebaiknya begitu. Nggak usah dipisah. Kok konsultan perancang berapa? Biasa nggak usah. Jadikan satu saja. Biarkan disirup ini pemaketannya sesuai kebutuhan gitu. Jangan dikunci di RKAKL-nya gitu. Tapi biarkan itu bagian dari analisis pasar. Tergantung kebutuhannya. Saya contohkan ini. Ada rehab rumah dinas. Di anggarannya ini ada 220 juta 300 ini ya. Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan 220 juta 300. Rehab rumah dinas. Nah, ini dipisah, dipecah menjadi tiga paket. Contohnya ini ya, ini tiga paket. Ya, ini dipecah udah kan pakai apa, Pak? Ya pakai interpolasi di Permen PU 22 2018 saja lah. Ya, diisi di sini di pengawas sama perancangan dulu ya. Isi di sini, kemudian tinggal sisanya di sini. Nah, loh Pak, ini kan di atas 200 juta Pak tender. Ya enggak, ya. Ini sudah dikurangi jasa konsultannya sudah tinggal 156 jadi pengadaan langsung semuanya. Ya, ini ya. Jadi di POK Dipanya itu isinya satu gelondong ini rehab rumah dinas 220 juta 300 tapi di dalam sirup dipisah dipecah menjadi tiga paket. Nanti pada saat BST kan tetap satu paket lagi kembali lagi gitu nggak masalah gitu. Contoh lagi di sini nih lihat. Ini ada rehab rumah dinas, satunya rehab rumah tipe 36, satunya rehab rumah tipe 45. Karena satu kantor, maka kita paketkan jadi satu saja di sini. Kita paketkan jadi satu. Nah, ini adalah contoh-contoh kita ngambil paket dari akunnya ya. Ini kita pakai dengan rehab rumah dinas seperti ini. Nah, kemudian kita pecah di sini pekerjaan konsultannya kita pecah fisiknya ya. Seperti ini ya, fisiknya rehab rumah dinas, kemudian ini adalah jasa konsultan perancangnya 20 juta, jasa konsultan pengawasnya 13 juta 300. Seperti ini, pengadaan langsung semuanya. Ini pengadaan langsung, pengadaan langsung, pengadaan langsung. Nah, semua pekerjaan konstruksi ini adalah yang jasa konsultan adalah PDN. Nah, sedangkan kalau yang konstruksinya ini tergantung estimasinya ya, tergantung estimasi perhitungannya ini adalah TKDN. Makanya di dalam form video saya yang lalu itu saya bikin salah satu ruang lingkup konsultan itu adalah menghitung estimasi TKDN supaya bisa diinput di sini. Kalau nggak ada gimana input di sininya masuk pengawuran, Pak? Kan nggak mungkin ya kan? Gitu. Sudah pasti itu barang-barang kan barang-barang ber TKDN dan atau ber PDN seperti itu ya kan. Masa ya tukang yang pakai orang asing kan ya enggak gitu. Seperti itu ya. Nah, ini contoh lagi ini pembangunan rumah eh, eh, pembangunan kantor ya. Ini ada fisiknya ya, ada fisiknya. Ya, misalkan ini totalnya 10 M nih. Ada fisiknya pembangunan kantornya 8,6, konsultan perancangan 712, konsultan pengawasnya 411. Nah, ini ditambah dengan ini nih. Nah, ditambah dengan ini di biaya pengelolaan kegiatan sesuai dengan PP-nya kan memang boleh. Kan sayang kalau nggak ada, Pak. 186 juta. Interpolasinya tinggal ngambil dari Permen PU 22 dari 2018. Gitu ya, rekan-rekan semuanya. Eh, dan seterusnya dan seterusnya. Ini ya, ini pemaketan-pemaketan. Pemaketan-pemaketan menjadi seperti ini. Oke, baik rekan-rekan. Kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini kita contohkan lagi ada satu kegiatan lagi nih penerimaan CPNS ini ya Taruna Baru misalkan ini penerimaan Taruna Baru ini ada kegiatan belanja ATK. Nah, pemakaiannya satu ya. Ya seperti ini nah, lihat. Pak, ini satu akun, Pak. Belanja bahan, tapi isinya ada ATK, ada catering, ada bikin spanduk, ada beli alkes. Ya masa ya dijadikan satu paket? Nah, ya jangan dong. Ya, kan vendornya lain sehingga ini dibuat menjadi berapa paket? Menjadi empat paket. Anda lihat, satu belanja bahan ini dipecah menjadi empat paket. Yang
belanja bahan 10.660 ini menjadi 4 paket belanja ATK untuk PTB 2023 ya. Ini seperti kayak tadi ya tipsnya ya. Kalimat pengadaannya, belanjanya apa, kemudian untuk gitu ya. Nah, kemudian kalimat akhirnya adalah kegiatannya apa, karena ini kegiatannya adalah penerimaan taruna baru ya, penerimaan taruna baru. Seperti itu. Nah, ini ya, belanja ATK. Ini. Kemudian ini belanja konsumsi. Nah, seperti ini. Di, dipisah-pisah. Jadi ini aslinya ini satu kelompok, Pak. Nih, ini lihat. Ini satu kelompok nih aslinya. Nah, satu sampai sini ya. Ini satu kelompok nih aslinya. Tapi itulah Bapak Ibu perlunya para fungsional pengelola pengadaan mengidentifikasi kompetensi mereka itu di situ, rekan-rekan. Makanya saya bilang manfaatkan para fungsional dalam menyusun ini. Sebelum diinput di sirup, jangan asal susun ini satu paket, satu paket, satu paket, satu paket. Banyak kan paket, Pak. Pisahkan berdasarkan vendornya, berdasarkan analisis pasar, bidang usahanya. Nah, ini kan masa ya jualan ETK dia jualan catering kan enggak. Masih ya jualan catering dia jualan spanduk kan enggak. Masih ya jualan spanduk dia jualan alkes kan enggak. Ya, sehingga ini dipisah menjadi 4 paket nih pemaketannya. Yaitu belanja ATK untuk PTB 2023, belanja konsumsi untuk PTB 2023, yang isinya 4 kegiatan ini ya, 6.660, kemudian belanja spanduk, nah ini ya, untuk PTB sebesar apa namanya 600.000, kemudian belanja alkes, ya kita buat kalimatnya nih, kan ini kan alat-alat seperti ini ya, kita buat kalimatnya alat kesehatan gitu aja, ya gitu. Jadi namanya bisa berbeda gitu ya, pemaketannya ya, belanja alat kesehatan untuk PTB 1.900.000, gitu ya. Ini saya contohkan yang lain lagi nih. Saya contohkan yang lain lagi. Kalau ini jelas satu paket ya. Eh, eh, Pengadaan yang dikecualikan. Contohnya ini, beli bahan bakar minyak BBM. Nah, beli bahan bakar minyak. Ini belanja BBM untuk operasional radar cuaca. Nah, ini ya. Karena ini ya, untuk operasional radar cuaca karena di atasnya adalah untuk operasional radar cuaca, maka belanja BBM untuk operasional radar cuaca. Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian kita catat TKDN PDN impor. Nah, ini kita produk-produk seperti ini kita bisa bunyikan ini PDN saja ya, karena ini jelas barang-barang seperti ini, rekan-rekan ya. Nah, kemudian ini barang, nah ini dimasukkan PBJ yang dikecualikan. Jadi kalau yang masuk pengadaan barang saja dikecualikan, maka masuklah dikecualikan. Kan di situ ada pilihannya Pak, dikecualikan. Nah ini ya, lihat, paket pengadaan dikecualikan. Oh, ada 6 paket. Seperti ini contohnya. Jadi kalau dikecualikan ya dikecualikan gitu. Jangan semua-semua ibu casing menunjukkan langsung, pengadaan langsung, tender cepat, tender seleksi. Ada yang dikecualikan. Ini contohnya ya, itu yang dikecualikan. Itu ya. Nih. Kemudian ini saya ambil satu contoh ini, satu contoh ini. Nah seperti ini. Ini nggak usah. Ini kan satu bisa dikerjakan satu vendor seperti ini. Pemeliharaan perangkat elektronik. Seperti itu ya. Oke, ini ada satu kegiatan lagi. Oh, MC Medical Check Up. Nah, satu kegiatan. Nah, dan langsung. Ini saya contohkan yang kegiatan seperti LTGA ya, listrik, telepon, gas, air. Belanja listrik. Nah, dicatatnya seperti ini, belanja langganan listrik. Nah, itu ya. Jasa lainnya, nah, dikecualikan. Kayak seperti ini dikecualikan, Pak. Telepon, dikecualikan. Air, dikecualikan. Gitu ya. Dikecualikan seperti ini. Gitu ya. Rekan-rekan. Nah, ya, dari sini, sheet ini tinggal Anda copy paste, move or copy seperti ini, ya, move or copy seperti ini ya, create or copy, maka akan menghasilkan sheet yang seperti ini. Cuma Anda ganti judulnya menjadi identifikasi pemaketan barang jasa berupa rangkuman seperti ini ya, rangkuman. Lampiran 2 ini kan rangkuman ya. Nah, ini ya lampiran 2A. Nah, ini ya rangkuman pemaketan pengadaan barang jasa. Nah, ini kan rangkuman enak. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah Anda tinggal delete. Caranya sangat mudah sekali, Bapak Ibu. Anda tinggal delete yang warna biru dan warna hijau. Pokoknya tinggal sisakan warna kuning dan orange saja. Anda lihat, sheet ini kan cuma warna kuning dan orange doang kan? Loh, ini lihat. Kalau yang program kegiatan opsional jangan dihilangkan biar kelihatan. Oh,
kegiatan di output ini total sekian seperti itu. Ini biar kelihatan. Jadi tinggal sisakan warna kuning dan warna orange saja. Tinggal di delete-delete seperti ini ya. Di delete-delete di sisi seperti ini. Delete, delete, delete. Makanya ini jangan menggunakan form ini murni, tapi Anda copy, move or copy dari sheet yang ini. Cara kerjanya seperti itu. Ya, sehingga kalau ini sudah jadi, maka ini nanti akan tinggal Anda linkkan ke sini nih. Nah, tinggal kan kelihatan lah di sini. Oh, pengadaan barang itu ada berapa paket sih? Jasa lainnya ada berapa paket sih? Itu nilainya nanti bisa belakangan ya. Penyedia berapa paket, soal berapa paket. Nah, ini kan bisa kelihatan e-purchasing berapa paket, yang dikecualikan berapa paket, pengadaan langsung berapa paket. Pengadaan langsung pun masih bisa dipecah lagi, pengadaan langsung yang pakai SPK dan pengadaan langsung yang pakai kwitansi gitu ya. Itu yang pakai nota gitu. Nanti bisa pokoknya nih kalau lampiran dua ini sudah oke, Pak. Anda bisa olah sepuas Anda, dah. Ya. Tantangannya adalah bagaimana membuat ini. Sekali lagi membuat lampiran dua ini tidak sulit, tidak sulit. Anda tinggal mengambil kertas kerja RKAKL, kemudian tinggal tambahkan kolom H sampai kolom N ini. Kemudian Anda petani, Pak, bahasa Jawanya, di petani ya. Pemaketannya berdasarkan vendornya. Kalau bisa satu paket yang memang karakternya sama, ya satu paket. Ya, jangan diajar semuanya satu baris, terlalu banyak paket. Karena sirup itu menghasilkan kode RUP, Bapak Ibu. Sirup itu menghasilkan kode RUP. Oke, itu ya, menurut rangkuman dan ini sudah. Nah, sekarang kalau ini, Pak, kita ke penilaian TKDN. Misalkan, ya saya akan jelaskan ini nih, formulir perhitungan estimasi TKDN. Ini saya contohkan mau beli motor dinas. Sebenarnya ini apa namanya? File ini digunakan apabila khusus gabungan barang jasa. Akan tetapi kita daripada bingung ya ditanya sama auditor mana perhitungan TKDN-nya gitu. Nah, itu rekan-rekan ini kan cukup cukup sering jadi pertanyaan. Makanya ini saya tulis di sini. Form ini digunakan bila pencatatannya termasuk TKDN. Misalnya kita sudah tahu nih, kita mau beli motor gitu ya. Terus TKDN-nya katakanlah 60% misalnya TKDN-nya. Atau 50%. Dicatatnya di mana dong? Ya, dicatatnya adalah pertama di sini dulu saja. Tapi kalau memang itu adalah gabungan barang jasa, ya sudah murni menggunakan file ini. Ini daftar isinya ya. Daftar isinya ini. Ya, ini saya terima kasih dengan Bu Indrani ya yang sudah dibantu. Ini saya modifikasi dari sudut pandang dari sudut pandang penyedia apa? Dari sudut pandang PPK ya. Jadi ini bukan dari sudut pandang penyedia ya. Ini ya. Jadi kita modifikasi sebagai bagian dari estimasi ini ya. Kita bikin seperti ini nama nama paketnya apa. Jadi ini diisinya per paket ya. Yang per paket yang pencatatannya merupakan TKDN output, sub output, komponen, dan seterusnya ini ya. Seperti itu dicatat. Nah, kemudian ini daftar isinya ya, kriteria contoh biaya seperti ini ya. Ini formulir-formulir ini, formulir A sampai F itu pakai yang diperlukan saja, yang nggak diperlukan nggak usah. Bisa contohkan ini kan saya sedang ngisi paket apa namanya beli motor ya, beli motor roda dua. Ya, kita lihat yang huruf A ini adalah TKDN biaya barang material langsung bahan baku nggak usah kosong makanya ini saya isi nihil Anda lihat di sini ya nihil ini yang kolom hijau saran saya tidak usah dihilangkan saya sendiri juga eh, masih belajar dan terus belajar Bapak Ibu jadi kolom hijau ini adalah sudah dibantu contoh isian gitu ya contoh isian jadi contoh isian jadi ini sampai nanti sheet rekap itu tetap ada terus gitu untuk contoh isian nah ini yang ini di sini nihil aja gitu supaya nanti diaudit ya ini memang nggak diperlukan dibuktikan bahwa ini nihil. Yang B ini baru ada isinya nih. Ya, ini yang B ini kalau misalkan beli barang aja, Bapak Ibu ya sudah ini aja Pak, diisi ini aja. Pak kan ada ongkir ada anu ya sudah nggak usah dihitung di sini juga kali Pak. Ya itu sudah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembelian motor. Nah, seperti itu ya. Nah kita cari ini ya. Ini saya sedang menghitung
menuangkan TKDN Yamaha NMAX 155 cc sama Yamaha Mio M3. Ya, satunya 60, ini 60-an% semua. Kita tinggal ngisi ini aja, Bapak Ibu. Ya, kita tinggal ngisi ini aja. Yang lain dia akan ngisi otomatis. Itu ya. Nah, kan nanti kan beli motor dua. Nanti kan kita lihat, saya akan ceritakan yang eh, lampiran yang tiganya. Ini kan lampiran 4. Ya. Jadi ini diisi, gitu ya. Yang C ini apa? Yang C ini adalah manajemen proyek. Ya. Ini C ini namanya manajemen proyek. Nah, ini dia ya. Ini diisi itu kalau contohnya yang golongannya ini ya. Kalau ada manajemen proyeknya. Kalau nggak ada nggak usah. Itu. Jadi kalau yang terpisah-terpisah. Jadi kalau beli motor ya nggak usah Pak. Anda masukkan supervisornya, dealer siapa nggak usah. Itu barang ya cukup barang aja sudah. Makanya ini kosong nih Hil. Tuh. Ini adalah contoh isian untuk alat kerjanya Pak, fasilitas kerja. Nah, ini kayak konstruksi mesti pakai ini nih Pak. Atau cleaning service itu ya. Kayak gini ya. Ini contohnya laptop, hand tools, hand drill, kayak gitu-gitu ya. Pokoknya ini golongannya alat-alat kerja lah ya ini ya. Itu. Ini kemudian ini kalau eh, yang terkait dengan konstruksi Pak. Ya. Yang terkait dengan konstruksi yaitu mobilisasi tenaga kerja langsung pekerjaan konstruksi. Nah, ini dituangkan di sini. Ya. Sesuai dengan ketentuan. Ini sudah ada contohnya ya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau yang F ini adalah biaya jasa umum. Biaya jasa umum ya. Ini contohnya adalah misalkan transportasi dan handling seperti itu ya. Seperti itu. Dari ini apa namanya? eh, ini diisi ya. Kalau paket pemaketannya itu merupakan bukan paket barang jadi. Gitu. Paketannya itu adalah benar-benar murni gabungan barang jasa dalam dokumen speknya. Tapi kalau kita beli paket satu barang jadi, ya sudah, ini kok nggak usah. Jadi satu include aja sudah. Include, jadi ini nihil gitu. Gitu ya. Tuh. Kalau mau ini mau Anda isi ya silahkan. Ini kan namanya juga apa namanya kolomnya sudah ada. Silahkan kalau mau isi serigit itu. Tak, menurut saya tidak perlu. Ya. Ini diperlukan tuh kalau yang memang benar-benar orang pemaketannya merupakan komponen gabungan gitu. Yang bukan satu keberfungsian gitu. Tapi kalau misalkan itu misalkan beli mobil, misalkan, ya, beli alat sudah langsung jadi gitu ya. Sudah, ya sudah tunggu cukup diisi yang huruf B saja, sudah cukup. Yang penting adalah menghasilkan ini. Nah, ini yang dilaporkan ke auditor ya. Kalau di anu ya, ya ini kan contohnya nih. Ini beli motor roda dua. Isinya yang terisi cuma ini doang, ya. Huruf B aja, yang lain kosong semua, 60,7%. Nah, gitu. Ini ada sheet yang terkait dengan apa namanya contoh-contoh ya untuk memudahkan ya ini ya. Ini untuk memudahkan apa namanya identifikasi. Ini dipakainya kepada saat apa sih, kayak gitu ya. Kan ini ada biaya bahan, eh, biaya bahan langsung ya dan peralatan, biaya manajemen proyek dan perekayasaan, alat kerja, biaya konstruksi, fabrikasi, jasa umum. Nah, ini. Nah, itu ya. Ini silahkan. Kalau saya masih cukup seperti ini saja lah Pak. Yang penting ada dan ini kan sudah bisa menjadi cukup akuntabel lah untuk bisa dari sini nanti tinggal dipindahkan ke lampiran 3 di sini. Nah ini Bapak Ibu saya contohkan di sini saya sedang menganalisis motor karena kita mau beli motor dan motor itu masuk pengadaan yang dikecualikan langsung ke dealer Bapak Ibu. Ternyata ditemukan saya sudah pernah ulas di video sebelumnya ada kebutuhan motor 125 cc ini sudah bisa dipenuhi oleh barang ber TKDN di Indonesia yang TKDN plus BMP-nya di atas 40%, sehingga kita tidak boleh beli barang yang tidak ber TKDN. Nah, kebetulan itu mereknya Yamaha itu ya. Nih, ini sekaligus saya manas-manasin merek yang lain nih kayak Honda gitu ya, segala segala ngurus ya biar biar benar-benar ada persaingan gitu. Sekarang Yamaha merajai. Hampir semua motor roda dua dia itu ber-TKDN di atas plus BMW di atas 40% gitu Bapak Ibu. Luar biasa ini. Saya harus apresiasi ya. Ini saya contohkan begini nih.
Saya sedang melakukan analisis ketersediaan barang pelaku usaha dan identifikasi protes PDN TKDN untuk Yamaha Mio M3 CW. Nah, ini spek kebutuhannya adalah motor matic gitu ya. Nah, ini kita isi, ini link TKDN-nya di web Kemenperin ya. Sudah pernah ulas ya. Nah, angkanya ini diambil dari mana angkanya? Ya diambil dari yang tadi ini. Kalau diaudit, ini angka dari mana? Oh, dari sini, Pak. Tunjukkan aja ini sudah. Oke, itu ya. Jadi ini kita ambil dari apa namanya? Kita ambil dari situ, dari sini, Pak. Ini angka ini dari mana? Oh, dari form B, Pak. Ini form B-nya. Nah, ini, Pak. Seperti ini aja sudah. Sudah akuntabel, ini bisa ditunjukkan, perhitungannya sudah ada. Kan kita nggak perlu, Pak, Bapak Ibu. Kan ini adalah barang sudah jadi, gitu. Masa iya Anda mau ngitung komponen-komponen bahan bakunya Yamaha Mio? Nggak perlu juga, gitu ya. Sudah ada web tersedia informasinya di web Kemenperin, gitu, Bapak Ibu. Tinggal kita tuangkan dalam formulir inilah ya. Ini formulir sebenarnya aslinya ya dari aslinya ini adalah form untuk penyedia. Ini semua ini saya modif-modif gitu ya dari sudut pandang PPK untuk perhitungan gitu ya, untuk perhitungan nanti KD. Dari sini ya tinggal dituangkanlah di sini. Itu ya. Hitungan di sini, kemudian juga kita analisis di toko daring itu yang mana, kemudian di katalog yang mana, kemudian kita analisis juga dealer-dealer yang ada gitu ya. Misalkan contohnya ini di Medan itu ada dealer-dealer ini ya, saya screenshot di sini. Ya, seperti itu. Kemudian ini keputusannya. Apakah prioritas satu 2 3 4 Satu itu kalau tersedia barang dengan TKDN plus BMP minimal 40% sehingga dibeli barang dengan TKDN minimal 20%. Prioritas 2 itu kalau tersedia barang PDN dengan TKDN di bawah 25%. Prioritas 3 itu tersedia barang PDN tapi nggak ada informasi TKDN. 4 adalah impor. Itu ya. Dan ini hasilnya menghasilkan seperti ini. Dan dari sini tinggal dipindahkan kan ke lampiran dua tadi, rekan-rekan. Nah, yang di sini, yang kendaraan dinas tadi, kita lihat lagi nih kendaraan dinas tadi ada di tengah-tengah ya. Nah, ini dia. Ya tinggal dipindahkan di sini. Ya, ini nilai TKDN-nya itu berapa nih? Kita langsung ya. Nilai TKDN dari lampiran. Berapa ini tingkat nilai TKDN-nya? 60. Nah, lu sudah langsung nih. Lu, ya, sebentar. Ini persentase. Nah, 61%. Nanti di inputnya di Sakti ya. Di modul PPK itu ada inputan. Begitu ini kita pilih yang TKDN, maka ini harus ngisi berapa TKDN-nya. Kalau PDN nggak usah, gitu ya. Seperti itu. Kalau Oke, itulah cara penggunaan dari formulir ini ya, rekan-rekan ya. Insya Allah ini akan sangat membantu, sangat berguna. Penjelasan detailnya ya silahkan rekan-rekan bisa koordinasi ya dengan saya, dengan para narasumber di Ikatan Fungsional Pengadaan dan Indonesia ya. Kemudian untuk seluruh narasumber pengadaan barang jasa silahkan gunakan ini tanpa perlu izin. Ini saya share semuanya di sini. Bapak Ibu, memang ini saya berikan sebagai kontribusi saya sebagai warga negara Indonesia. Ya, untuk melengkapi buku yang ini, buku yang warna peach ini. Bapak Ibu, untuk melengkapi buku yang warna peach, saya berikan untuk Anda. Buku yang ini ya, teknik analisis pasar, pengadaan barang jasa melalui metode request for information. Bapak Ibu. Insya Allah, Bapak Ibu ini akan sangat berguna buat Anda semuanya, kita semuanya, Bapak Ibu, gunakanlah formulir pemaketan ini ya sebelum menginput di sirup, sebelum menginput di sirup, ya. Jangan jangan asal aja mungkin di sirup, pokoknya asal tayang gitu ya. Kalau sekarang sudah terlanjur tayang ya sudah diperbaiki berdasarkan form ini ya sebenarnya form lampiran 2 ini perbaiki berdasarkan ini ya di petani Pak ya yang ditarik pemaketannya dikasih warna kuning yang lihat penyedia kalau swap keluar dikasih warna orange kemudian seperti itu dan teknik penamaan paketnya pun disesuaikan dengan cara yang tadi ya dengan cara yang tadi ada kalimat pengadaannya, kemudian hanya untuk, kemudian ada. Tapi kalau saya sudah jelas satu baris seperti ini ya sudah langsung seperti ini aja sudah cukup jelas seperti itu. Kalau dia merupakan bagian dari satu kegiatan, maka sebaiknya adalah ada kata untuknya. Kalau memang dia merupakan bagian dari satu kegiatan, seperti tadi ada kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan, ada kegiatan penerimaan taruna baru. Nah, ada beberapa akun-akun, beberapa kegiatan-kegiatan kan. Nah, itu baru ada kata-kata untuknya.
Tapi kalau cuma satu seperti ini, ya sudah satu ini aja sudah cukup gitu. Kemudian kalau yang konstruksi, ya kalau di akarnya itu digelondongan sudah ini pecah, dipecah di sini berdasarkan interpolasi di Permen PU 22 2018 ya. Seperti itu. Silahkan dipecah dan metodenya silahkan disesuaikan. Gitu ya. Insya Allah rekan-rekan semuanya, semoga ini bisa bermanfaat, kontribusi kecil dari rakyat kecil seperti saya ini, Bapak Ibu, sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia, ya, siapapun Anda, rekan-rekan saya di para pelaku pengadaan di luar negeri, ya silahkan Anda pelajari ini, Anda pelajari bahasa saya, bahasa Indonesia, Anda gunakan ini untuk bisa gunakan sebagai instrumen kerja dalam membuat analisis pasar. Karena yang saya tahu, instrumen kerja untuk analisis pasar sangat-sangat miskin. Ya, sudah cek di Google Scholar, itu hanya berisi konsep, teori, konsep, teori, konsep, teori. Bagaimana mengimplementasikan ke dalam proses pengadaan barang jasa itu sangat-sangat miskin literatur. Sehingga ini insya Allah bisa Anda gunakan sebagai literatur Anda. Ya, YouTube ini. Ya, insya Allah kita akan ketemu lagi. Sukses buat Anda semuanya. Salam IKAI, integritas, kompeten, dan inovasi.